Mari kita berdoa sebelum kita belajar di bagian firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami kembali belajar di bagian firman Tuhan. Bersyukur setiap hari kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan menjadi penuntun kami untuk kami menjalani hari yang Tuhan percayakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ketika kita ada di dunia ini, ketika berbicara tentang kasih gitu ya. Seringkali orang berkata, aku mengasihimu. Tapi seringkali itu ada tapinya gitu ya. Kalau kamu mengasihi aku juga. Aku mengasihimu kalau kamu baik sama aku. Kalau kamu tidak merugikanku, kalau kamu tidak berbuat jahat kepadaku, saudara, seringkali kasih itu mudah diucapkan. Tapi sulit dilakukan. Jujur ya, kasih manusia itu egois, saudara. Selalu ada maunya gitu ya. Berapa banyak sih manusia yang tiba-tiba selalu ingin memberi tanpa aku mendapatkan sesuatu. Jujur ya, sebagai orang Kristen, saya pun sebagai manusia yang lemah, terbatas, seringkali saya juga egois gitu ya. Ketika saya mengasihi, kadang saya juga berpikir saya bisa dapatkan apa. Bagian firman Tuhan hari ini Filipi 1 ayat 8, sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Satu hal yang begitu menarik, ayat yang indah gitu ya. Allah adalah saksiku. Paulus katakan Allah yang melihat, Allah yang tahu betapa aku itu merindukanmu dengan kasih mesra Yesus Kristus gitu ya. Saat itu Paulus terpisah dengan jemaat Filipi yang sangat dia kasihi. Dia tidak tahu kapan bisa bertemu kembali dengan jemaat Filipi. Tapi dia sangat rindu untuk bisa bersekutu dengan mereka. Kerinduan yang muncul karena Paulus sangat mengasihi mereka. Tentu bukan kasih yang hanya ada di bibir seperti yang tadi saya katakan di awal. Tapi ketika Paulus katakan dengan kasih mesra Kristus Yesus, tentu sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang sangat kuat. Lebih dalam, bukan sekedar emosi manusia biasa. Tapi kalau kita lihat kasih Kristus, tentu Paulus ingat apa yang Yesus lakukan. Kristus yang mengasihi manusia, Kristus yang mau mati bagi orang berdosa, Kristus yang mau mengampuni, Kristus yang menerima apa adanya. Bahkan Paulus yang hidupnya dulu begitu mengerikan dan tidak layak seharusnya dihadap secara manusia. Dia merasa dari semua rasul aku yang paling hina, bukan itu yang Paulus katakan. Tapi Paulus sadar itu, Kristus sangat mengasihi dia. Dengan kasih itulah dia mengasihi sesamanya. Dengan kasih itulah dia mengasihi dan merindukan jemaat Filipi. Saudara, bagaimana dengan kasih yang kita rasakan? Sadarkah kita betapa besar kasih Kristus itu di dalam hidup kita? Sudahkah kita bisa melihat, aku sudah merasakan kasih yang begitu luar biasa. Yesus mati buat aku di kayu salib. Aku sekarang menjadi manusia yang baru, tidak lagi terikat di dalam dosa, tidak akan mendapatkan maut. Kasih yang aku dulu hidupku jauh dari Tuhan, bahkan begitu jahat, tapi Tuhan menerima aku kembali. Saudara, kalau kita sudah mendapatkan kasih yang begitu luar biasa itu, kita belajar dari ayat ini. Dengan kasih itulah kita mengasihi sesama kita. Kalau Tuhan mengasihi kita, mau mengampuni kita, kenapa kita kok harus dendam dan tidak bisa mengampuni sesama kita? Kalau Tuhan mengasihi kita tanpa bertanya, kamu bisa berikan apa buat aku? Karena kita nggak pernah bisa membalas kasihnya Tuhan. Kenapa kalau kita mengasihi orang, kita berharap kamu bisa kasih apa buat aku? Semoga hari ini kita belajar. Dengan kasih Kristuslah kita mengasihi sesama. Dan tentu bukan sekedar supaya orang senang dan bisa melihat kita itu baik. Tapi ketika kita lakukan itu, kasih Kristus itu yang dirasakan oleh orang yang kita kasihi. Kita boleh menjadi saluran kasih Kristus itu. Orang yang kita kasih boleh merasakan kasih Kristus yang hidup itu di dalam hidup mereka. Memang kita manusia yang terbatas, kasih kita terbatas. Tapi dengan kasih Kristus itu, kita belajar untuk mengasihi sesama kita. Dengan kasih Kristus yang sudah kita dapatkan, kita mau bagikan, kita mau salurkan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga kita semua bisa melihat betapa Tuhan mengasihi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu berlimpah di dalam hidup kami. Kami tidak layak untuk Kau kasihi. Kami yang sudah Kau kasihi pun kami terus jatuh bangun di dalam dosa. Ampuni kami Tuhan. Tapi Engkau tidak pernah berhenti mengasihi kami.
Karena itu Tuhan, kami tidak mau kasih itu hanya kami rasakan sendiri, tapi kami mau belajar mengasihi sesama dengan kasih seperti yang Kristus sudah berikan kepada kami. Supaya setiap orang boleh merasakan kasih Kristus itu. Pakai kami menjadi alat kasih Tuhan itu, menjadi saluran kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Tolong kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.